Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, untuk materi psikolinguistik hari ini akan menjelaskan mengenai teknik terapi gangguan berbahasa ya. Jadi di sini ada CPMK-nya ya. Yang pertama itu menganalisis psikolinguistik dalam pembelajaran. Nah, di sini ada subpokok bahasannya menganalisis psikologis dalam pembelajaran. Ada tujuannya juga ya. Tujuannya itu supaya mahasiswa mampu berbagi jenis gangguan berbahasa. Yang kedua, menganalisis pendekatan psikolinguistik terhadap terapi bahasa. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik terapi gangguan bahasa yang efektif dalam pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada prinsip umum terapi gangguan berbahasa ya. Ada yang pertama itu menurut pendekatan holistik itu ada individu sebagai keseluruhan ya. Yang keduanya ada kolaborasi multidisipliner. Jadi di sini juga ada yang kedua intervensi dini dan intensif, plastisitas otak, frekuensi dan durasi. Yang ketiga, berbasis bukti. Ada penelitian ilmiah, ada pengambilan bukti keputusan klinis. Yang keempat, fokus pada fungsi dan partisipasi. Ada tujuan fungsional, ada pendekatan kualitas hidup. Yang kelima, personalisasi terapi. Ada individualisasi, ada fleksibilisasi. Ini prinsip umum terapi gangguan berbahasa, ada 5 macam ya. Terus ada di sini kita jelaskan terapi bicara dan bahasa atau speak linguist pathology. Yang pertama itu target area dalam ya, artikulasi dan fonologi, melatih produksi bunyi-bunyi bicara yang benar, pola bunyi dan kesadaran fonologis. Yang kedua, morfologis dan sintaksis, membangun pemahaman dan penggunaan aturan tata bahasa, struktur kalimat, imbuhan, dan urutan kata. Jadi di sini morfologi dan sintaksis itu membangun pemahaman dan penggunaan aturan tata bahasa. Misalnya di sini misalnya struktur kalimat, imbuhan, dan urutan kata. Yang ketiga, semantik atau kosakata, memperkaya kosakata, meningkatkan pencairan kata dan pemahaman makna kata. Yang ketiga, pragmatik, penggunaan sosial bahasa, mengajarkan aturan percakapan. Ya, misalnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks, pemahaman, dan isyarat-isyarat nonverbal. Fleksibilitas kelancaran menangani gagap dan gangguan kelancaran lainnya. Misalnya di situ masalah voice ya, pengucapan yang sering kita mengalami cara penyampaian yang akan kita sampaikan. Nah, di sini ada yang berikutnya di sini untuk gangguan perkembangan bahasa, simulasi bahasa berbasis interaksi. Di sini ada modeling ya, terapis secara konsisten menggunakan target bahasa yang ingin diajarkan, misalnya bentuk lampau, kata sifat dalam konteks alami. Riscosting, misalnya pengulangan ucap anak dengan koreksi tata bahasa yang benar tanpa secara eksplisit mengoreksi kesalahan anak. Berikutnya ada intervensi berbahasa tata. Ada tujuannya meningkatkan penggunaan morfem gramatikal. Misalnya morfem itu ada imbuhan, ada penanda, ada struktur kalimat dalam kompleks. Ada tekniknya juga ya. Latihan berulang menggunakan picture ya, cerita bergambar atau bagaimana peran untuk mempraktekkan struktur kalimat target. Sini membangun kesadaran bunyi-bunyi dalam tata penting bermasyarakat mencapai titik temu ya, persyaratan dalam membaca. Yang kedua ada untuk deleksi ya, terapi membaca, instruksi ya. Di sini prinsip yang pertama itu melibatkan berbagai indera. Misalnya indera visual, auditory, kinestetik, taktik secara simultan untuk mengajarkan hubungan bunyi-bunyi dan kata-kata.
ada pendekatan ya menurut Wilson Girglam, ponik, sistematis dan eksplisit ya. Ini tujuannya mengajarkan hubungan antara huruf dan bunyi secara struktur dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang kedua, teknik decoding kata atau memecah kata menjadi bunyi. Encoding kata, menulis kata dengan mengidentifikasi bunyi. Ini ada menurut pelatihan kelancarannya juga, tujuannya untuk meningkatkan kecepatan atau akurasi membaca, membaca berulang, membaca terbimbing, membaca berpasangan. Ada sumbangan kosakata dan pemahaman membaca itu untuk meningkatkan pemahaman teks. Tekniknya ada strategi pemahaman, misalnya membuat prediksi, meringkas, dan bertanya. Yang ketiga, untuk apesia atau terapi bahasa yang didapat, di sini ada menurut JILTI atau Content Induced Language ya, mendorong penggunaan modalisasi komunikasi yang lemah, misalnya berbicara sambil membatasi modalisasi yang kuat, misalnya menunjuk untuk memaksa otak mereorganisasi dirinya. Yang kedua, Melodic Intonation Therapy MIT ya, menggunakan melodi atau ritme seperti bernyanyi untuk membantu produksi ucapan pada pasien afasia non-pasif. Stimulasi facilitation therapy memberikan rangsangan auditori berulang untuk mengaktifkan proses bahasa di otak. Yang berikutnya ada melatih pasangan komunikasi ya untuk menggunakan strategi yang mendukung individu afasia agar dapat berpartisipasi dalam percakapan atau sering disebut SCA. Yang keempat itu untuk gangguan komunikasi sosial. Misalnya itu ada beberapa bagian. Intervensi berbasis permainan, tujuannya mengembangkan keterampilan komunikasi sosial dalam konteks bermain yang alami. Yang kedua, teknik bermain peran, permainan papan skenario sosial. Yang kedua ada pelatihan keterampilan sosial ya, training social skill training, tujuannya untuk mengajarkan aturan percakapan, membaca isyarat nonverbal, memahami perspektif orang lain ya. Yang tekniknya ada latihan langsung, video modeling, social story. Yang berikutnya ada pelatihan komunikasi reciprocal ya atau reciprocal communication training, tujuannya meningkatkan interaksi dua arah. Teknik yang digunakan mengajarkan cara memulai, mempertahankan dan mengakhiri dan mengambil giliran berbicara. Yang kelima untuk apraksi ucapan ya, latihan aturasi intensif, tujuannya melatih perencanaan dan koordinasi gerakan untuk menghasilkan bunyi bicara. Tekniknya latihan repetitif dari bunyi suku kata, kata, frasa, dan kalimat yang petunjuk visual. Yang berikutnya, melodi interaksi terapi dapat digunakan pada juga pendekatan interaktif, fokus pada meniru gaya model. Ini terapi kognitif dan intervensi lainnya juga ada terapi kognitif dan neuropsikologi, pelatihan fungsi eksekutif, tujuannya untuk meningkatkan perhatian, memori kerja, perencanaan, dan pemecahan masalah yang sering terganggu pada banyak gangguan bahasa dan mempengaruhi pembelajarannya. Tekniknya latihan memori, tugas, perencanaan, problem solving ya. Ada lagi kognitif untuk apesia, tujuannya meningkatkan proses kognitif non-linguistik yang mendukung bahasa, perhatian, kecekapan, pemrosesan memori. Tekniknya latihan kognitif yang ditargetkan. Nah, di sini yang kedua, komunikasi augmentatif dan alternatif atau AAC. Di sini ada penjelasannya ya, berbagai metode komunikasi yang digunakan untuk melengkapi atau menggantikan ucapan lisan bagi individu yang mengalami kesulitan komunikasi yang parah. Ya, AAC ini juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu tanpa bantuan, menggunakan tubuh sendiri, isyarat bahasa.
isyarat, bahasa isyarat, ekspresi wajah, kontak mata. Yang kedua ada dengan menggunakan bantuan membutuhkan alat atau perangkat eksternal, spidol, papan komunikasi, ya, yang tujuannya memberikan cara bagi individu untuk mengekspresikan kebutuhan, ide, berpartisipasi dalam interaksi sosial. Nah, di sini ada yang ketiga ya, intervensi berbasis teknologi, aplikasi dan perangkat lunak, terapi. Banyak aplikasi dan software dirancang untuk melatih kosakata, tata bahasa, fonik, dan bahkan produksi ucapan. Ya, di sini ada misalnya aplikasi untuk apesia, deleksia atau DLD ya. Dan yang berikutnya ada Speech Generation Device atau SGDS. Perangkat elektronik yang menghasilkan ucapan sintesis berdasarkan input pengguna. Ritme timnya perangkat lunak yang memberikan umpan balik visual atau auditory secara instan. Yang keempat, terapi keluarga dan dukungan psikologi sosial pendidikan. Yang pertama itu di lingkungan keluarga, memberikan motivasi atau informasi tentang gangguan berbahasa dan strategi untuk mendukung komunikasi di rumah. Pelatihan komunikasinya melatih anggota keluarga untuk menggunakan strategi yang efektif saat berinteraksi dengan individu yang mengalami gangguan berbahasa, misalnya berbicara yang lambat, menggunakan kalimat sederhana, memberikan bantu waktu responnya. Konseling psikologinya memberikan dukungan emosional bagi individu dan keluarga untuk mengatasi frustasi, kecemasan, atau depresi yang mungkin timbul akibat gangguan berbahasa. Ini pendukungnya itu menghubungkan individu dan keluarga dengan yang memiliki pengalaman yang serupa. Nah, terapi ini juga bisa dilakukan di klinik ya, lingkungan pendidikan dan sosial juga memainkan peran yang sangat penting. Jadi terapi tadi ini harus didukung juga di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial. Kalau di lingkungan pendidikan, misalnya kita harus akomodasi dan modifikasi, menyediakan dukungan khusus di sekolah, misalnya waktu, tambahan tugas untuk di rumah, instruksi visual atau catatan pembelajaran. Kalau pendidikan misalnya rencana pendidikan yang disesuaikan dengan siswa dengan kebutuhan khusus termasuk tujuan bahasa dan pendukungnya. Guru terapisnya juga guru bekerja sama dengan SP mengintegrasikan tujuan terapi dalam kurikulum. Itu untuk dalam pendidikan. Nah, di sini ada juga penyelesaian lingkungan komunikasi, mengurangi gangguan, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang tenang untuk komunikasi, terus meningkatkan visual, menggunakan isyarat visual, gambar atau menulis kata kunci, memberi waktu lebih, memberikan waktu individu untuk merespon berbicara dengan jelas dan lambat dengan kalimat yang sangat sederhana. Ini cara kita untuk menyesuaikan komunikasi kita di lingkungan. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa gangguan bahasa adalah terapi bicara dan bahasa yang mencakup berbagai teknik yang ditargetkan untuk apesia, deleksia, dan gangguan lainnya. Kita telah membahas metode speak seperti bahasa, interaksi, multisensori, terapi berbahasa kendala, terapi intermologis, dan pelatihan keterampilan sosial. Selain SLP, menjelajahi peran penting terapi kognitif, penggunaan komunikasi argumentatif dan alternatif. Manfaatnya intervensi berbasis teknologi ya dengan durasi krusial dari terapi keluarga dan dukungan psikososialnya. Menggunakan bagaimana lingkungan pendidikan dan sosial harus dihadapi untuk mendukung individu dengan menggunakan bahasa supaya terapi berbicara ini bisa kita hadapi dengan baik ya, untuk menciptakan komunikasi mereka, memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam kegiatan aspek kehidupan. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.